beberapa artikel, beberapa artikel. Masa 19 kan? Masa 19 poinnya dikit banget. Soal 10 artikel, 5 buku. Baik anak-anak, saya buka terlebih dahulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak kali ini? Baik. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak ingin tahu, kalian pernah nggak sih melakukan yang namanya kerjasama gitu di rumah? Contohnya apa kalau kerjasama di rumah? Bersihin rumah, bagi tugas Pak sama adik. Bersihin apa? Bersihin Bersihin rumah. rumah. Kerja kelompok, Pak. Itu kalau ya, ini kan yang di rumah. Kalau yang di sekolah, kerjasama di sekolah. Kerja kelompok. Kerja kelompok, terus Tugas olahraga. jam sekolah. Benar. Jadi di sini kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dan organisasi internasional. Ayo selanjutnya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu adalah untuk mengenal lebih jauh apa itu organisasi internasional, apa itu kerjasama internasional, dan apa sih dampak-dampak yang dihasilkan dari kerjasama dengan organisasi internasional itu. Jadi di sini ada latar belakang organisasi internasional. Organisasi internasional adalah kumpulan yang dibentuk oleh negara atau entitas lain berdasarkan kesepakatan hukum internasional untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti contohnya perdamaian, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Contoh dari organisasi internasional yaitu PBB, ASEAN, WTO, dan NATO. Nah, tadi kan ada yang nanya kan ASEAN apa? Oh, di sini tidak ada guys, cuma PBB. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan dulu apa itu PBB. Di sini organisasi internasional yang akan kita bahas lebih jauh itu hanya dua, PBB dan ASEAN. Organisasi internasional lainnya akan dibahas lebih lanjut teman berikutnya. Jadi di sini tujuan dari PBB itu adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan mencapai kerjasama internasional dalam pemecahan masalah internasional dan menjadi pusat pengawasan tindakan negara. Menurut kalian apa sih masalah internasional itu? Menurut kalian masalah internasional itu bagaimana dan seperti apa contohnya? Krisis ekonomi, terus itu pencemaran lingkungan, udara, dan masalah itu kemiskinan. Dan kemiskinan itu tidak hanya di satu negara tapi di banyak negara lainnya. Selanjutnya, nah ada juga ternyata organisasi internasional ASEAN. Jadi ASEAN, tujuan pertama dari ASEAN yaitu adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pertumbuhan kebudayaan di Asia Tenggara, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional melalui pengamatan terhadap keadilan hukum. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan mengenai hukum organisasinya. Kalau PBB tadi ada yang masih ingat tidak panggilan PBB itu apa? Perikatan bangsa-bangsa. Perikatan Bangsa-Bangsa. Jadi di namanya lingkup dari organisasi internasional PBB pada mencakup seluruh dunia tanpa terkecuali. Sedangkan ASEAN itu panjangannya itu adalah Association South East Asian Nation. Jadi kita ada panjang dari ASEAN. Itu artinya adalah perkumpulan negara Asia Tenggara. Jadi menurut kalian ASEAN itu negara-negara anggotanya mana aja? Tadi kan Indonesia, Thailand, Laos, Filipina, Laos. Nah, betul setelah itu adalah wilayah-wilayah yang berada di Asia Tenggara. Jadi negara-negara yang berada di situ boleh masuk ke dalam organisasi internasional yaitu ASEAN. Kalau PBB contoh negara-negara yang bergabung di situ apa aja? Indonesia, Australia, nah ya China masuk, Korea dan semua negara-negara di belahan dunia.
Selanjutnya, nah jadi kita sampai ke kerjasama internasional. Menurut kalian definisi dari kerjasama itu apa sih? Bekerja bersama-sama. Bekerja bersama, apa tadi? Bekerja secara bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Ya, bisa juga. Jadi tujuan, jadi Indonesia juga bekerjasama dengan organisasi internasional itu. Tujuan bekerjasama Indonesia dengan organisasi internasional, misalnya dengan organisasi kayak PBB itu seperti misi perdamaian. Jadi Indonesia itu mengirimkan banyak kontingen tentara untuk menjaga wilayah. Kontingen itu apa ya? Kontingen itu kayak masuk pasukan yang dikirim ya gitu, yang dikirim di negara-negara yang sedang anti konflik, misalnya kayak Suriah, terus India dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah kebijakan non-blok. Kebijakan luar negerinya yaitu adalah non-blok. Apa itu non-blok? Non-blok adalah di mana Indonesia tidak berpihak ke negara barat atau ke negara timur. Ya, netral. Selanjutnya itu adalah bantuan kemanusiaan. Indonesia kerjasama dengan PBB untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di negara-negara anggota PBB lainnya yang sedang terkena bencana. Seperti contohnya itu ada gempa bumi di Jepang. Indonesia berperan penting untuk mengirimkan bantuan melalui organisasi PBB. Selanjutnya itu adalah dengan ASEAN. Indonesia termasuk salah satu dari pendiri ASEAN, dan kedua yaitu adalah tuan rumah pertemuan. Jadi Indonesia seringkali jadi tuan rumah ketika KTT ASEAN. Ada yang tahu KTT itu apa? Betul sekali, jika nanti dikasih jajan ya. Yang ketiga itu adalah dorongan kerjasama. Jadi karena negara-negara ASEAN itu mayoritas adalah negara-negara berkembang, jadi saling mengantung kerjasama untuk mendorong kerjasama agar menuntaskan masalah-masalah internasional seperti kemiskinan, kejahatan cyber dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah mekanisme keamanan regional. Untuk menjaga seperti tadi, tujuannya itu adalah menjaga stabilitas regional. Jadi saat anggota ASEAN ada perang saudara, contohnya perang saudara di Kamboja atau di Vietnam, Indonesia berperan penting untuk menetralkan keamanan regional tersebut melalui KTT ASEAN yang diselenggarakan. Selanjutnya, dampak nyata kerjasama Indonesia dengan PBB. Ya, tadi sudah saya sebutkan penguatan diplomasi, kredibilitas global, kedua itu pemeliharaan perdamaian dunia, seperti tadi menyebutkan pasukan Garuda. Yang ketiga itu adalah stabilitas politik dan keamanan regional, seperti tadi menginginkan kerjasama seperti negara dan keempat yaitu memperkuat ketahanan nasional. Selanjutnya, contoh organisasi internasional. Organisasi internasional itu kan banyak. Salah satunya ini bergerak di bidang ekonomi, yaitu adalah WTO dan IMF. WTO itu adalah World Trade Organization. IMF itu adalah Fund ya, nggak tahu pokoknya bapaknya fund gitu. Pun. Terus yang kedua itu adalah contoh organisasi internasional di bidang pertahanan, yaitu adalah NATO dan SEATO. Menurut kalian, Bapak ingin tahu pendapat kalian, apakah Indonesia masuk ke dalam NATO atau yang SEATO? Menurut kalian, Indonesia masuk ke dalam SEATO? Ada yang ada pendapat lagi? Nggak ada?
Jawabannya adalah Indonesia tidak bergabung dengan kedua organisasi internasional itu karena Indonesia menganut asas kebijakan non-blok yaitu netral dari tidak memihak kepada siapapun. Kalau NATO itu lebih ke Amerika dan sekutunya seperti Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Seattle itu negara-negara di Eropa Timur seperti contohnya yaitu adalah Rusia, Ukraina, dan juga Ceko dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, Indonesia menganut asas kebijakan non-blok. baiklah apa non. Bapak di sini akan langsung saja memberikan FKPD untuk kebijakan kelompok karena di sini soalnya ada dua. Organisasi internasional kebijakan untuk penguasaan negara ini. Ada yang punya kopek? Pakai kopek dong. Ya, kita bisa Pak. Siap. Karena anak-anak soalnya enak kan? Itu tadi kerjain. Jadi kelompok 1 sampai 5, kelompok 2, 5, 6 sampai 10. Kebalik tadi. Maaf ya. Ayo dong, Caca semangat nih kayak Bapak. Tadi Caca makan apa tadi pagi? Enak dong. Tadi Bapak cuma makan dan makan nasi pakai garam tadi Bapak. Oh, WA Bapak, bukan bagi Bapak. Lihatin sedikit Bapak. Nggak tahu Bapak. Ini harusnya Pak, ini kan ekonomi ya Pak. Itu PTO dan itu. Ini nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang salah nanti Bapak. Ayo kita Sudah selesai maju. mulai maju ke depan untuk kelompok 1. Ya, baik. 1 sampai 5. Ya. Nomor 1, organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan utama untuk jawabannya B, menjalin kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Menurut merah itu benar nggak jawaban dari Caca? Betul Bapak. Tuh, ayo masuk lagi. 2, salah satu latar belakang bentuknya organisasi internasional adalah jawabannya B, adanya kebutuhan untuk menjaga perdamaian dunia. Tuh, sekarang ada selanjutnya. Nomor 3, tujuan utama dibentuknya PBB adalah C, melihara perdamaian dan keamanan internasional. Tuh, Nomor 4, ASEAN merupakan organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara di kawasan C, Asia Tenggara. oh, Caca, Salah. Caca hitung banget. Betul Pak. Betul dong. Oke. Betul kan? Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN karena ingin B, meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial dengan negara tetangga. Wah, oke, beri tepuk tangan untuk Caca. Selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan maju untuk presentasikan jawabannya. Pak, soalnya adalah salah satu manfaat kerjasama Indonesia dengan PBB adalah dapat berperan dalam menjaga perdamaian dunia Pak. Ya, betul. Nomor 7, bentuk kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional di bidang ekonomi itu melalui IMF dan WTO Pak. Menurut nomor 1 sudah nggak jawabannya? Ika. Tuh, ayo lanjutkan. 8, dampak positif kerjasama internasional bagi Indonesia adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Betul. Nomor Coba 9, banget ya. Indonesia
Indonesia mengirim pasukan Garuda ke berbagai negara lain sebagai bentuk kerjasama di bidang B. Pertahanan dan perdagangan. Betul sekali. Salah satu contoh organisasi internasional selain PBB dan ASEAN adalah CEPAC. Iya, betul. Suka banget ya Mas A ini. Baiklah, kita sekarang berada di akhir pembelajaran. Ada yang mau menyimpulkan apa aja sih tadi yang kita dapat dari pembelajaran kali ini? PBB ASEAN. Kerjasama internasional antar negara, Pak. Kerjasama internasional antar Internasional. terus selanjutnya Organisasi fungsi-fungsinya buat apa sih sebenarnya kita Mani- bergabung ke organisasi? Amanah untuk mengatasi masalah internasional lah. Nah, betul. Jadi yang kalian sebutkan tadi benar sekali. Jadi tujuan organisasi internasional untuk menjaga stabilitas regional, menjaga perdamaian dunia, dan untuk memecahkan masalah-masalah internasional yang ada di dunia ini. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah sangat aktif. Bapak jajannya nanti ya, tunggu di luar. Jika Bapak tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.